Sekarang kan fokusnya di Facebook Ads ya. Ya. Itu dari 2016 saya pertama kali belajar. Nah, 2016 saya ikut orang belajar FB Ads, kemudian saya bekerja di sana gitu ya. Hitung-hitungannya bekerja dan saya juga belajar. 2017 saya minta izin untuk usaha sendiri dari 2017 setelah Lebaran. Ketika saya di tes akademik oke. Kemudian ketika tes wawancara, Mas kalau bisa nanti Mas posisinya jadi front office ya. Kalau di belakang back office mau nggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya pengennya di depan. Ya iyalah. Ceritanya gimana bisa ketemu istri gitu? Ini menarik ini. Kalau misalnya di perusahaan pernah ditolak gitu ya. Kemudian melamar istri itu bisa langsung diterima begitu, luar biasa ini Kang Epul. Gimana ceritanya itu? Ini pertanyaannya random ya, dari bisnis online lalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aksodiana. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu ya? Saya yang tamu ini sebenarnya. Jadi saya ini sedang diwawancara di sini dan kebetulan ini karena momennya tepat sekali, saya juga ternyata terinspirasi oleh seorang inspirator ini sebenarnya. Dan termasuk adik kelas saya dan saya sangat senang sekali dengan karirnya. Dan kesempatan emas ini adalah buat saya menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jadi saya tukeran. Tadi saya diwawancara, sekarang gantian sahabat saya yang baik ini untuk saya wawancara. Oke, kenalin dulu ya. Sahabat saya ini adalah siapa Kang? Bang Seha. Bang Seha, luar biasa ini. Teman satu pesantren, satu kos, ya luar biasa. Sekarang menjadi seorang wirausaha online yang wow pokoknya. Nah, gimana Kang Epul? Sehat? Alhamdulillah Mas Sehat. Nah, luar biasa. Ini biasanya saya yang nanya kok sekarang saya. Kebalik-balik ya. Makanya ini dunia terbalik ini. Studio siapa ya kan? Makanya ini. Oke, Kang Epul mau tanya nih. Cerita sukses Kang Epul dimulai dari mana dulu nih ceritanya? Ketika lulus kuliah, proses perjalanannya seperti apa sampai sejauh ini lompatannya luar biasa. Saya sangat takjub ketika melihat udah lama nggak ketemu lagi sudah seperti ini. Oke, silakan. Ini panjang ceritanya Mas. Wah, ya udah di-cut aja dah kalau gitu. Gimana? Oke, saya tuh lulus kuliah 2010 Mas. Kalau Mas Akso kan 2008. Betul. Saya 2010 lulus Desember. Kemudian wisuda Februari, tanggal 23 Februari wisuda. Setelah wisuda, karena saya jurusannya teknologi pangan Mas, ya kan? Itu saya nilainya juga alhamdulillah bagus gitu ya. Saya tahu itu Kang Epul itu luar biasa. Di kampus nilainya bagus-bagus, ngaji juga udah keren banget. Itu saya ini bakal jadi orang hebat ini saya bilang. Cuman gimana? Ada kendala apa waktu setelah lulus itu? Nah, jangan dipuji-puji terus, Mas. Oh, nanti kan dijatuhin ya. Oke, jadi setelah lulus itu ternyata cari kerja itu susah Mas. Jadi setelah lulus dengan IPK yang cukup tinggi, ya kan, saya daftar kerja ke perusahaan-perusahaan besar pangan. Ya mungkin semua perusahaan besar pangan yang ada di Indonesia itu pernah dapat surat lamaran kerja dari saya tuh. Luar biasa, semangat ya. Iya dong. Udah gitu pas sudah daftar kemana-mana itu selalu dipanggil sih Mas. Selalu ditelepon, kemudian ini ada tes akademik. Oke, saya datang. Awalnya kan biasanya tes akademik. Saya datang tes akademik. Kemudian setelah tes akademik lolos, ditelepon lagi. Ada tes psikotes. Lolos, kemudian ditelepon lagi dan tes terakhir adalah wawancara, interview langsung ke usernya, ke calon atasan kita gitu ya. Nah kemudian ketika sampai di situ, nah kalau interview kan kayak gini Mas, ruangan gitu ya. Iya. Di ruangan, kemudian bos-bosnya duduk gitu kayak gini. Di situ ada bangku kosong buat kita kan. Lalu dipanggil tuh dari luar. Mas Saiful silakan. Datanglah saya, buka pintu, jeklek, masuk, jalan. Nah jalan saya kan nggak normal nih. Gitu ya. Oh ya sebentar nih. Sekedar di informasi nih. Ternyata teman saya ini, sahabat saya ini luar biasa. Waktu kuliah memang dari dulu ya Kang ya. Itu memiliki sebuah kalau dibilang kekurangan pun tidak, karena sekarang menjadi sebuah keunggulan ya. Jadi di balik kekurangan ada kelebihan. Kang Epul itu kena polio ya? Polio sejak usia 1 tahun. Sejak usia 1 tahun sampai ya Allah luar biasa sampai sekarang. Itu menjadi sebuah nilai yang negatif menurut mereka ya seperti itu. Mereka bilang katanya, wah ternyata punya kekurangannya Mas, katanya gitu kan. Saya kan dipanggil langsung duduk gitu ya. Nah, ketika saya duduk itu beberapa orang yang interview dari beberapa perusahaan ya. Perusahaan A itu ada yang tetap interview biasa. Oh gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang langsung ngomong,
oh ternyata Mas punya kekurangan ya. Iya. Langsung nggak jadi interview, tapi dia bilang kita lagi butuh karyawan itu yang gesit, yang jalannya ini. Akhirnya saya nggak pernah diterima pada tahapan wawancara. Oh gitu, padahal luar biasa ya. Kalau secara intelektual dan semangatnya itu, waduh, sayang sekali dia nolak Mas Saiful ini ya. Tapi ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang kekurangan tadi, saya juga pernah itu ditolak. Oh gitu, ditolak sama siapa dulu? Bukan. Oh bukan. Tapi itu juga ada sih sebenarnya. Jadi pernah waktu ngelamar di bank, salah satu bank gitu ya. Kemudian saya lamarnya sebagai front office di depan. Nah, kurang ganteng. Nah itu dia. Ketika saya di tes akademik oke. Kemudian ketika tes wawancara, Mas kalau bisa nanti Mas posisinya jadi front office ya. Kalau di belakang back office mau nggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya pengennya di depan. Ya iyalah. Kurang ganteng. Akhirnya saya ditolak itu. Merasa pede. Ya udah alhamdulillah saya masih bisa di kesempatan di kementerian gitu seperti itu. Baik. Oke nih tentang Kang Saiful lagi ya. Oke. Kemudian setelah ditolak perusahaan gitu, akhirnya bagaimana lompatan menjadi seorang pengusaha online yang sangat luar biasa ini? Jadi gini Mas, setelah ditolak, kita manusiawi kemudian ngerasa depresi, stres gitu ya. Stresnya adalah ini cari kerja kok susah banget gitu ya. Sampai ada kali 10 atau 20 ke perusahaan tuh selalu ditolak pas interview. Lalu secara manusia saya punya perasaan ya, dan saya ngerasa bahwa waduh saya stres, saya dalam tanda kutip tuh agak depresi, tapi nggak sampai kayak orang gila enggak. Cuma saya mikir wah ini kayak gini cari uang susah banget gitu ya. Akhirnya saya pelarian. Pelarian saya ke pedalaman Kalimantan. Saya 1 tahun di pedalaman Kalimantan mengajar di sana. Luar biasa. Nah, mengajar di sana tuh. Setelah balik mengajar dari sana, kemudian barulah saya balik lagi ke Bogor belajar internet marketing. Tahun berapa itu ke Kalimantan? Tahun 2012. Berarti setelah 1 tahun lulus, pergi Kalimantan, dan kemudian setelah balik lagi belajar online. Iya. Belajar online itu pertama kali 2013. Wah luar biasa. Berarti cukup panjang juga ya. Tapi yang belajar online pertama kali 2013 belum FB Ad. Itu masih kayak cara buat website. Oh gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di internet marketing tuh tahu kayak SEO, search engine optimization. Betul. Nah, itu masih belajar itu. Sampai sekarang masih juga itu yang SEO udah enggak. Sekarang khusus FB Ad. Iya. Capaian terbesar apa di dalam usaha online atau bisnis online ini sehingga mengubah suatu kehidupannya Kang Saiful dan keluarga ini? Oke, jadi saya sekarang kan fokusnya di Facebook Ad ya. Iya. Itu dari 2016 saya pertama kali belajar. Nah 2016 saya ikut orang belajar FB Ad, kemudian saya bekerja di sana gitu ya, hitung-hitungannya bekerja dan saya juga belajar. 2017 saya minta izin untuk usaha sendiri dari 2017 setelah Lebaran. Nah FB Ad ini tahun 2017 tuh gampang banget Mas, jadi gampang banget. Saya ngiklan gitu ya, waktu itu saya ngiklanin sampo kutu nih, sampo kutu saya iklanin. Itu dalam 1 bulan tuh profit bersih ya. Profit bersih itu bisa kayak 200 juta sampai 300 juta. Luar biasa. Profit bersih bukan omset. Betul. Keren. Nah, dari situ itu dari FB Ad ya? Iya. Dari FB Ad dan jualannya sampo kutu. Luar biasa. Sampo kutu aja sampai seperti itu ya. Mohon maaf sebentar. Tadi kepotong. Modalnya itu berapa sih FB Ad itu untuk kayak iklan dibakar uangnya istilahnya seperti itu? Kalau saya dulu pertama kali 6 juta. Oh 6 juta. Ya, tapi 6 juta luar biasa sampai bersihnya 200 juta itu. Iya. Tapi kan muter. Muter ya. Jadi betul, gini, yang saya sediain waktu itu. Jadi saya waktu itu kan bisnis online mulai 2017 itu di tabungan ada 16 juta Mas. Saya bilang ke istri, Umi ini ada 16 juta. Kalau misalkan 16 juta ini kita biarin saja, maka 1 tahun 2 tahun tetap 16 juta. Ya, lalu saya bilang boleh nggak Abi ambil 6 juta? Untuk apa? Untuk ngiklan. Mau buka usaha sendiri dengan Facebook Ad. Istri saya pertama cuma bilang gini Mas, yakin profit nggak? Saya bilang gini aja, kalau kita mencoba kemungkinannya 2, bisa berhasil, bisa gagal. Betul. Tapi kalau kita nggak mencoba, ya nggak ada kemungkinan berhasil. Iya betul sekali. Akhirnya istri saya bilang ya udah 6 juta. Jadi modal awal 6 juta, tapi 6 juta itu nggak habis sebulan. Justru setelah 1 bulan tuh iklan saya bisa sampai 20 sampai 30 juta. Karena kan muter terus Mas. Betul. Misalkan awalnya 6 juta nih, hari ini saya iklanin 1 juta misalkan gitu. Ternyata dapat kiriman, dapat pesanan, uang masuk. Zaman itu kan nggak ada COD. Iya betul. Jadi orang pesen transfer. Oh gitu. Jadi uang itu saya putar terus. Jadi hari itu misalkan yang transfer sekian orang, dapatlah uang cash di rekening nambah gitu ya. Besok saya iklanin lagi, nambah lagi, besok saya iklanin lagi gitu. Nah selain sampo kutu, apa lagi itu?
Itu Sampo Kutu yang paling fenomenal sih itu ya. Oh, Sampai 2 tahun itu saya dapat rumah yang saya beli pertama kali itu adalah karena jualan Sampo Kutu. Luar biasa. Keren. Jadi gini, teman-teman sekalian nih. Jadi kalau pengen sukses di dunia online itu maka kuasai FB Ads. Nah, seperti Kang Epul ini. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, Kang Epul, kalau misalnya ada orang ingin belajar FB Ads di Kang Epul itu, ada nggak fasilitasnya? Kalau sekarang saya buka kelasnya itu sekolahfbads.com. Jadi di sekolahfbads.com itu sekarang biayanya sih 1.750.000. Ya, jadi nanti setelah masuk ini saya ngomongin kelas saya aja ya, Iya, Mas. betul. Di kelas saya itu sekolahfbads.com masuknya 1.750.000 khusus bulan September. Karena bulan depan saya naikin jadi 2,5 juta. Gitu. Jadi 1.750.000 itu dapat fasilitas nanti di kelas saya ada video tutorial. Jadi bagaimana cara ngiklan dari awal sampai akhir, sampai teknik closing. Lalu kemudian setelah ada video tutorial, kita kasih grup Telegram yang isinya memang diskusi-diskusi tentang FB Ad. Itu kita aktif banget grupnya. Kemudian bisa konsultasi, jadi japri ke saya gitu ya. Dan saya selalu balas jam 10 dia japri, jam 10 malam kalau saya belum tidur biasanya saya balas. Kalau misalkan saya nggak balas berarti saya mungkin lagi podcast begini atau lagi meeting sama orang kan. Nggak mungkin juga saya balas kan. Jadi kalau nggak dibales pas konsultasi bisa jadi saya lagi sibuk. Itu fasilitas berikutnya. Lalu fasilitas yang lain, orang-orang yang tergabung di kelas saya itu Mas, itu mereka boleh ikut jualan produk saya. Gitu. Jadi saya nyediain produk kayak ada Hikea gitu ya. Lalu ada produk herbal di bawah, produk-produk sabun untuk wajah, sampo dan sebagainya itu mereka boleh ikut jualan. Oke, keren banget ini teman-teman sekalian. Tidak masalah kayaknya untuk mengeluarkan uang senilai berapa? 1.700.000 dengan nanti pendapatannya menjadi 200 juta ini. Wah, ini jauh sekali domplang ini. Bentar dulu Mas. Apa ini? Bentar apa lagi? Dulu. Jadi gini, ya daftarnya 1.750.000. Iya, betul. Tapi yang harus teman-teman ingat kalau mau belajar dimanapun. Kita tidak pernah menjamin keberhasilan. Oh iya betul ya. Betul. Misalkan ada orang kuliah di IPB jebret, apakah IPB menjamin keberhasilan setiap mahasiswanya? Iya betul. Kan enggak ya. Betul. Ada kok anak-anak IPB yang kemudian cari kerja susah. Iya betul. Ada kan ya? Ada. Nah maksud saya di sekolah FB Ad itu juga seperti itu. Daftarnya 1.750.000. Setelah itu lulusannya dari sekolah FB Ad ada yang dapat omsetnya bisa lebih dari tadi. Bisa lebih dari yang tadi, tapi ada juga yang belum berhasil itu ada juga. Gitu. Yang penting usaha terusnya. Iya. Nanti terus menerus, insya Allah pasti akan lebih berhasil. Baik, ini menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong tadi tetehnya itu kan istri bilang waktu minta izin ya. Saya malah ceritanya gimana bisa ketemu istri gitu. Ini menarik ini. Kalau misalnya di perusahaan pernah ditolak gitu ya, kemudian melamar istri itu bisa langsung diterima begitu, luar biasa ini Kang Epul. Gimana ceritanya itu? Ini pertanyaannya random ya dari bisnis online lalu untuk barangkali ini menjadi support partnernya di dalam bisnis online-nya, makanya pengen tahu nih. Oke, jadi saya itu ya ini Allah kasih kekurangan ya. Kekurangannya kan polio dari usia 1 tahun. Jalan saya nggak normal, kemudian kaki saya itu kecil yang kanannya kan. Nah itu kekurangan itu tuh menyebabkan saya susah cari kerja dan susah dapet jodoh. Iya betul. Wong saya juga pernah ditolak Mas Epul, tenang aja ada temennya. Mas Akso ditolak berapa kali? Cukup 2 kali aja. Saya 5 kali Mas. Oh gitu ya, 5 kali. Nah. Jadi selain ditolak kerja, itu saya 5 kali ditolak ta'aruf. Jadi kalau waktu itu kan saya cari istri itu memang tidak pacaran ya. Jadi saya ta'aruf, kemudian tuh 5 kali ditolak. Satu, ada seorang akhwat, kemudian saya bilang ke Ustadz, tolong ini kalau ke yang si A, gimana Ustadz? Lalu Ustadznya bilang, ya udah saya ini dulu hubungin. Setelah dihubungin Ustadznya datang lagi ke saya. Oh Saiful katanya belum siap nikah katanya gitu. Tapi beberapa bulan kemudian dia nikah Mas. Katanya belum siap nikah. Nyesek banget itu ya. Berikutnya? Itu yang berikutnya baru dapat biodata aja nggak mau. Ada juga yang misalkan dapat biodata saya, dia mau, kakak-kakaknya mau, adik-adiknya mau, tapi pas ketemu orang tuanya nggak mau. Gitu. Sampai 5 kali lah. Luar biasa. 5 kali gagal. Nah kemudian yang ke-6 ini istri saya yang sekarang tuh ta'aruf yang ke-6, dan itu prosesnya cepat banget sih. Saya pertama kali ketemu di Kota Tua. Jadi ada acara FLP Bogor di Kota Tua.
Lalu kemudian saya waktu itu diminta untuk ngisi. Untuk ngisi, dulu kan sering nulis-nulis gitu ya. Nulis buku juga dulu kan. Ya disuruh ngisi tentang kepenulisan. Setelah ngisi tentang kepenulisan itu, setelah dari situ kan saya langsung nanya sama panitianya. Saya bilang, itu ada akhwat yang imut-imut ya.